Ada yang bertanya kepada saya begini, kenapa saya harus mendukung Roy Suryo CS bukannya Jokowi? Bukankah dulu saya mendukung Prabowo Gibran, bukan Anies Muhaimin, apalagi Ganjar Mahfud? Katanya tergolong pendukung fanatik pula. Saya heran juga dengan pertanyaan seperti itu. Apakah semua pendukung Prabowo Gibran harus mendukung Jokowi, bukan Roy Suryo CS terkait kasus ijazah palsu ini? Sebaliknya, semua pendukung Roy Suryo CS apakah benar berasal dari pendukung Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Saya jawab begini saja, yang butuh dukungan itu memang Roy Suryo CS, bukannya Jokowi. Jokowi kiranya sudah didukung semua institusi. Buktinya baru saja melaporkan ke Polda Metro Jaya, langsung ditindaklanjuti, dan sekarang Roy Suryo CS sudah berstatus sebagai tersangka pula, tanpa ada kejelasan yang pasti bahwa ijazah Jokowi itu asli atau sebaliknya. Jokowi sejak awal terlihat berniat memenjarakan orang, bukan menjawab keraguan orang atas ijazah yang sudah dipakainya berkali-kali menjadi pejabat negara itu, bahkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang menuduh dialah yang membuktikan. Sejak awal teori ini dipakai kuasa hukum Jokowi dan pendukungnya. Tidak salah memang, begitulah adanya. Tapi kasus dugaan ijazah Jokowi ini sudah pernah memenjarakan dua orang, yakni Bambang Tri dan Gus Nur. Dan seperti keterangan yang kita dapatkan, ijazah asli Jokowi itu juga belum pernah dibuka di pengadilan, apalagi diuji secara saintifik. Masa kini masih harus memenjarakan Roy Suryo CS yang jumlahnya 8 orang pula? Seharusnya dengan jiwa besar Jokowi membuka saja ijazahnya seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani baru-baru ini. Meski terlambat atau datang lebih kemudian, tapi apa yang dilakukan oleh Arsul Sani itu layak untuk dicontoh. Seperti Jokowi, ia juga dituduh memiliki ijazah palsu. Tanpa menunggu terlalu lama, ia membuka saja ijazahnya itu di hadapan publik, dan ia memilih tak melakukan pelaporan balik terhadap orang yang menuduhnya itu. Begitulah seharusnya sikap pejabat negara terhadap warga negara, tidak seperti yang dilakukan Jokowi lengkap dengan segala dalih pembenarannya. Mestinya apa yang dilakukan Arsul Sani membantah semua dalih yang dibuat pihak Jokowi dan pendukungnya sejak awal, dan mestinya Jokowi segera melakukan seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani sehingga orang tak curiga jangan-jangan Jokowi tak bersedia membuka ijazahnya karena memang ijazahnya palsu. Orang tentu bebas saja berspekulasi. Kalau asli, kenapa takut dibuka? Kalau asli dan takut dibuka, berarti benar dugaan orang selama ini bahwa ini murni politiknya Jokowi. Jokowi menjadikan kasus ijazahnya ini untuk kepentingan politiknya saja. Itu juga alasan saya kenapa mendukung Roy Suryo CS bukannya Jokowi. Jokowi menjadikan kasus ijazahnya ini untuk kepentingan politiknya, sementara politik saya sudah berbeda dengan politik Jokowi atau Gibran. Tapi dengan Prabowo, politik saya masih tetap sama. Politik Jokowi itu sudah tidak asik lagi dan sudah kedaluarsa. Untuk apa lagi didukung? Politik Jokowi itu hidup dalam pembelahan, konflik yang berkepanjangan. Selama ada pembelahan atau konflik, selama itu pula politik Jokowi relevan. Sementara itu politik Prabowo merangkul dan dirangkul. Sebetulnya Prabowo juga korban politik Jokowi dulunya. Memang ada juga politik Jokowi merangkul dan dirangkul, tapi tetap saja dalam kerangka untuk kepentingan politiknya, bukan dalam kerangka politik merangkul dan dirangkul itu sendiri. Merangkul Prabowo dulunya untuk kepentingan politiknya dan itu berhasil, Gibran duduk sebagai wapres. Beda sekali dengan Prabowo. Kasus ijazah ini bukti nyata karakteristik politik Jokowi itu sendiri. Asli atau palsu sebetulnya sudah tak relevan lagi. Kalau terbukti palsu, memang akan lebih tragis akhir politik Jokowi itu. Tapi kalau asli pun memperbaiki citra politik Jokowi sudah sangat sulit. Cara berpolitik Prabowo sama sekali tidak seperti Jokowi. Saya kira seperti halnya kasus Hasto dan Tom Lembong, termasuk Bambang Tri dan Gus Nur, politik Prabowo sudah menunggu di ujung. Kalau nanti Roy Suryo CS bernasib malang, Prabowo mustahil membiarkannya begitu saja. Kasus ijazah ini kasus yang remeh-temeh, yang sengaja dibesar-besarkan saja. Tak ada sedikit pun target politik Prabowo di sini. Target politik Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan kasus ijazah yang tak berujung ini.
Hanya saja Roy Suryo CS berhasil membongkar yang bisa jadi mengakibatkan Gibran Raka Buming Raka tak bisa lagi mencalonkan diri pada Pilpres 2029 nanti. Sebab PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang berhasil dibongkar oleh Roy Suryo CS memang terdengar janggal. Masa ada pula orang yang tak punya ijazah SMA lalu punya ijazah sarjana di luar negeri tiba-tiba saja diperbolehkan mendaftar sebagai capres-cawapres. Ini PKPU paling aneh agaknya. Kalau dulu publik tidak peduli, tapi berkat Roy Suryo CS semua publik saat ini peduli atas selimut dugaan permainan politik kotor yang seperti itu. Bukan mustahil karena kasus ijazah ini target politik Jokowi pun sudah beralih dari Gibran Raka Buming Raka ke Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI yang fenomenal itu. PSI pun sudah membuat kebijakan bahwa setiap spanduk atau alat peraga yang dibuat struktur dan kader partai harus ada foto Jokowi dan Kaisangnya. Makanya wajar Jokowi benar-benar akan bekerja keras untuk membesarkan PSI. PSI adalah pertaruhan politik terakhir Jokowi. Berhasil atau tidak, lihat saja nanti. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali akan jatuh juga. Begitulah. Mas Roy Suryo sebagai pejuang keadilan dan kebenaran. Yang kedua, forum kebangsaan yang meliputi berbagai macam unsur dari elemen-elemen umat Islam dan juga nasionalis merasa punya kepentingan bahwa persoalan kehidupan bangsa dan negara ini yang sedang mengalami gradasi moralitas yang luar biasa, khususnya sepanjang 10 tahun di bawah pimpinan Presiden Jokowi ini telah menginjak-injak martabat bangsa, telah menginjak martabat hukum, bahkan juga agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, umat Islam di Yogyakarta dengan semua elemen mendukung sepenuhnya bahwa tegaknya etika moral dan agama dan kejujuran itu harus dibuka selebar-lebarannya. Khususan persoalan ijazah palsu ini menjadi topik yang sangat luar biasa yang bisa menyerap energi bangsa, tetapi demi tegaknya hukum dan kehidupan bangsa dan negara ini, maka saya berharap Mas Roy bisa memberikan kontribusi pemikiran yang semakin memperkuat elemen-elemen umat untuk bisa memberikan dukungan agar ijazah palsu itu terungkap dengan baik dan benar. Atas nama Forum Kebangsaan, saya haturkan terima kasih teriring doa. Doa kita semuanya mengiringi Mas Suryo CS bahwa keselamatan, pertolongan, perlindungan Allah insya Allah akan menyertai panjenengan semuanya, dan kita yakin ngendikanipun Gusti Allah wa kul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Pramila sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Roy Suryo untuk bisa menyampaikan berbagai macam analisa pandangan yang memperkuat hati dan sikap kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, alhamdulillah, matur suwun nuwun Pak Kiai Sukri Padoli yang sudah membuka acara ini, dan harusnya memang saya memohonkan atau nyuwunkeun sewu kepada Bapak dan Ibu-ibu semua, sedianya saya dan Pak Resmon Hasiolan Sianipar yang akan sowan ke sini. Cuman karena pembuatan laporan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata panjang dan berliku, masih